Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil ingin menolong kita semua, termasuk saya juga ditolong. Karena hanya dari firman Tuhan dan jaminan yang paling kuat, lebih daripada jaminan manusia manapun juga, bagi hidup kita ketika kita sedang berhadapan dengan badai seperti sekarang. Mari kita percaya bersama dengan saya mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ada firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah bagi hidup kami. Tuhan, firman-Mu dapat diandalkan. Firman-Mu adalah tempat gantungan hidup kami. Tempat kami bergantung, tempat kami berharap. Dan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, sebentar jamah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami benar-benar mampu untuk mendengarkan firman Tuhan, menangkapnya, dan hidup penuh pengharapan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari malam hari ini kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 24, Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Bunyinya begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara pemirsa, ini berbicara tentang begitu beratnya penganiayaan, masalah, persoalan menjelang hari terakhir. Dan sekarang kita diperhadapkan, seluruh dunia diperhadapkan dengan tantangan yang sangat berat, pergumulan yang sangat berat. Bahkan seolah-olah saya katakan, maut itu mengintai di mana-mana. Sampai ada seorang dokter kirim WA kepada saya, dia katakan, Pak Samuel, mungkin sebaiknya jangan terlalu banyak nonton televisi.
lebih baik Pak, lebih banyak menonton siaran-siaran rohani. Saya bersyukur kepadanya. Itu teman lama kami, dokter ini, dan saya mengatakan mungkin memang iya. Kenapa? Setiap kali kita mendengar, kita berharap, saudara-saudara sekalian, kita berharap bahwa beritanya selalu baik. Maksudnya begini, lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Tetapi kadang-kadang kita berhadapan dengan kenyataan. Kemarin iya, sudah lebih baik. Tapi hari ini kita melihat kenyataan, aduh, selisihnya sudah ratusan orang. Maka kita mulai tawar hati. Saya juga kadang-kadang, saudara sekalian, habis nonton televisi, saya kok merasa, kenapa saya mulai sesak? Saya mulai batuk-batuk. Nah, itu pengaruh psikologi, saudara sekalian. Nah, saya masuk ke kamar, berlutut di hadapan Tuhan, tengking dalam nama Yesus itu. Perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu. Ya, ternyata sampai sekarang saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jadi di sini dimaksudkan bahwa kalau toh kita tidak bisa berlari, tolong kita melangkah lambat-lambat. Ya, karena memang tidak mampu lagi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara sekalian. Dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang kaki kita menjadi pincang. Kadang-kadang kita menjadi tergelincir. Atau malahan jatuh. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Apabila ia jatuh, kata firman Tuhan, tidaklah sampai tergeletak. Maksudnya tergeletak itu tidak sampai terkapar. Kita bisa saja saudara sekalian mengalami kehidupan yang mungkin memang sudah tidak bisa tahan lagi sampai kita jatuh. Tetapi ingat, ada tangan Yesus yang berlubang paku yang siap untuk mengangkat kita kembali untuk meneruskan perjalanan. Kalau tidak mampu berlari, sekali lagi saya katakan, mari kita berjalan bersama dengan Yesus. Bukankah itu janji Tuhan bagi hidup kita? Karena Dia adalah gembala yang baik. Tetapi orang yang bertahan, ini orang. Artinya orang ini sama dengan saya dan saudara yang sedang menyaksikan program ini. Kita sama-sama punya kelemahan. Saya ingin beri contoh. Ada seorang nabi yang luar biasa. Hebat sekali dia. Dia menubuatkan, kalau saya tidak ngomong, hujan tidak akan turun. Maka hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemarau super panjang terjadi karena hanya dari satu kalimat Nabi Elia. Sesudah itu apa? Menjelang akhir dari kemarau super panjang itu, dia kemudian menurunkan api dari langit, membakar seluruh korban itu. Sampai katanya air di sekitar parit di sekitar tempat korban itu, mesbah korban itu dijilat oleh api itu sampai habis. Lalu itu kemudian dia memusnahkan ratusan nabi-nabi palsu waktu itu. Dan kemudian ketika dia naik ke Gunung Karmel, hanya melihat setelapak tangan hambanya, pembantunya, melihat setelapak tangan awan. Dan kemudian awan itu dengan cepat berubah menjadi badai besar yang menghapuskan kemarau super panjang itu. Tetapi besoknya, tidak lama lagi, iblis mulai mengintimidasi dia lewat ratu yang ada pada waktu itu. Dia katakan, besok kalau engkau masih hidup, itu sudah kebaikan daripada saya. Tapi besok nyawamu akan kuhabisi. Sudah lihat cara iblis membuat Nabi Elia putus asa. Dia lari seperti perjalanan, dia lari ke dalam padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, dia ditinggalkan pembantunya, dia pergi sendiri di bawah pohon arar, kata firman Tuhan. Dia berbaring di situ dan dia minta mati. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah yang sekarang sedang terjadi pada kita.
sedang enak-enak kita berdagang, sedang enak-enak kita jualan bakso keliling, tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Kita tidak tahu lagi bagaimana kita bisa hidup. Dan saya menyampaikan kabar baik pada malam hari ini pada saudara sekalian. Ingat firman Tuhan ini bahwa orang yang biasa, orang yang bergantung kepada Tuhan seperti saya dan saudara sekalian, yang bertahan dalam iman, bertahan dalam pengharapan kepada Tuhan sampai ke garis akhir, ia akan selamat. Bukan hanya selamat masuk surga, itu induknya, itu jalan tolnya, tetapi kita selamat, bisnis kita selamat, usaha kita selamat, pekerjaan kita selamat. Bagi saudara-saudara yang ada di pedalaman, itu kebun karet sudah selamat, ladang sudah selamat, rumah tangga sudah selamat. Semua akan selamat. Oleh karena apa? Sudah bertahan dalam iman, dalam pengharapan menghadapi deraan masalah yang begitu berat sekarang. Gantungkan harapan kita kepada Yesus dan jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ada jaminan firman Tuhan. Kalau kami bertahan dalam iman, tidak pernah menyerah, tetap berharap kepadamu walaupun nyaris tidak ada dasar untuk berharap lagi. Tapi kami ada gantungan firman Allah, tempat kami bergantung, tempat kami bersandar, dan kami tahu sampai di depan sana kami akan selamat. Segala bidang hidup kami, bidang kehidupan kami akan selamat. Juga kesehatan kami akan selamat. Berkati semua pemirsa yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.